Assalamualaikum, hai. Hari ini kita akan presentasi tentang konsep pengumpulan data di MI. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Kita masuk ke pengertian pengumpulan data. Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta yang berupa angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, dan lain sebagainya. Sedangkan pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, tujuan dari pengumpulan data adalah sebagai kegiatan untuk menggali fenomena informasi yang ada di lapangan sebagai dasar empiris dalam analisis data dan penarikan kesimpulan penelitian. Nah, berdasarkan pemerolehannya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu sendiri adalah data yang diperoleh secara langsung. Contohnya ada wawancara, tes, angket, dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Contohnya dari buku, majalah, ataupun arsip-arsip lain yang dapat dinikmati khalayak umum. Adapun prinsip pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama, data-data yang digali atau dikumpulkan harus berdasarkan objektif dari lokasi penelitian. Yang kedua, alat pengumpul data atau instrumen penelitian harus relevan dengan tujuannya. Kemudian yang ketiga, ada pihak-pihak yang dihubungi atau biasanya disebut juga sampel. Dan yang keempat adalah prinsip kerahasiaan. Nah, berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari data primer. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari data sekunder. Mari kita masuk ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang diambilnya. Apa saja? Yuk kita simak. Teknik yang pertama yaitu wawancara atau bertanya langsung. Nah, wawancara itu dibedakan menjadi dua, antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, kemudian ada sifat metode wawancara, ada di bawah ini. Teknik wawancara juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya yaitu wawancara memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk memotivasi orang yang diwawancarai. Sedangkan kekurangannya, salah satunya yaitu membutuhkan waktu yang lama. Yuk kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu ada angket atau kuesioner. Jadi metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim kepada responden untuk diisi ya. Nah, angket ini ada dua, yaitu ada angket terbuka dan angket tertutup. Kemudian, cara pemakaian kuesioner atau angket itu ada 4. Yang pertama, dengan tatap muka. Yang kedua, dengan melalui telepon. Yang ketiga, melalui pos atau surat. Dan yang terakhir, melalui media online. Nah, sifatnya dari angket ini adalah terdapat interaksi antara objek yang diamati dengan pengamat atau pengumpul data. Kemudian, kelebihan dan kekurangan angket, salah satunya adalah kelebihannya ada apa ya? Kita masuk ke yang ketiga, yaitu observasi. Observasi yakni metode pengumpulan data di mana pengamat mengamati sikap objek yang diamati dan mencatatnya. Nah, sifat dari observasi adalah tidak ada interaksi antara objek yang diamati, kemudian persiapan observasinya antara lain ada isi pengamatan, objek pengamatan, alat, waktu, dan dokumentasi pengamatan.
Nah, teman-teman, kelebihan dan kekurangan observasi ini yang pertama, kelebihannya data yang diperoleh up to date atau baru. Kemudian salah satu kekurangannya, kita memerlukan banyak waktu untuk mengobservasinya. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan dengan cara observasi. Yang pertama ada pengukuran berat badan, tinggi badan, pemilihan ketua kelas. Namun perlu diperhatikan, ingat sebelum melaksanakan proses pengumpulan data dengan observasi, kamu harus membentuk belangko data. Belangko data itu berisi semua data tentang yang akan kita kumpulkan. Nah, kita masuk ke contoh kasus ya. Contoh kasus ini bisa dijadikan referensi untuk para siswa mengenal pengumpulan data. Yang pertama, siswa mendata tinggi badan siswa di kelasnya. Yang kedua, guru meminta siswa mendata nomor sepatu temannya. Kemudian yang ketiga, mendata jumlah buku bacaan yang dimiliki oleh masing-masing anak di kelasnya. Nah, bisa yang pertama menggunakan observasi dengan diukur, yang kedua bisa dengan wawancara, bertanya satu persatu, dan yang ketiga bisa menggunakan angket diberikan selebaran untuk mendata semua jumlah buku bacaannya. Nah, setelah mendapat datanya, yuk berlatih menyimpulkan datanya. Ini ada data nilai siswa misalkan. Nah, berapa siswa yang nilainya di bawah 75. Ini ada beberapa kumpulan nilai. Biasanya pertama-tama urutkan data dari yang terkecil nilainya ya. Kemudian diurutkan dari 60, 65, 70 dan seterusnya sampai ke yang paling tinggi. Nah, setelah selesai diurutkan, kemudian berapa nilai terendah dan tertinggi dari data di samping? Nah, dari urutan data tersebut, kemudian kita lingkari mana yang nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Dan di sini nilai terendahnya ternyata adalah 60 dan nilai tertingginya adalah 90. Kemudian kita lanjutkan, berapa nilai siswa yang di bawah 75? Coba kita akan melingkari. Jadi ada 60, ada 65, kemudian ada 70. Nah, berarti ada 6 soal. Nah, kemudian kita lanjutkan, berapa siswa yang mendapat nilai 80 ke atas? Nah, kita simpulkan ini, urutkan nilainya tadi. Kemudian kita lingkari mana yang 80 ke atas. Itu ada 85. Nah, setelah kita hitung semuanya, ternyata nilai yang ada di atas 80 ada 15 siswa. Nah, begitulah kira-kira presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.